Shalom, shalom. Ini ibadah home pertama di tahun 2026 ya. Yang excited boleh berikan tepuk tangan lagi Om. Yang meriah dong. Spesial Valentine ya, hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Siapa yang sudah dapat coklat? Yang tadi malam sudah dapat bunga? Yandri sudah dapat? Belum? Coba yang mau kasih Yandri boleh lambaikan tangannya loh. Oke, minggu ini saya bersama hambanya yang luar biasa gantengnya dan luar biasa dahsyatnya, Pastor Victor akan menyampaikan tentang cerita cinta Tuhanku, tentang kasihnya Tuhan dalam hidupnya kita teman-teman. Mulai timer karena kayaknya cuma sebentar deh, saya dikasih waktu. Nanti saya lewat. Oke. Ayatnya saya ambil di Roma 5 ayat 8. Kita baca sama-sama teman-teman. Dalam hitungan 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, teman-teman. Nah, saya mau bahas tentang cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan dalam hidupnya kita teman-teman. Bukan saat kita sempurna, bukan saat kita perfect, bukan saat kita bisa melakukan apa yang dia mau teman-teman. Tapi di Roma 5 ayat 8 dibilang ketika kita masih berdosa, dia tetap menunjukkan kasihnya kepada kita teman-teman. Nah, saya mau buat yang ilustrasi. Next ya, ini. Ada yang ilustrasi saya ambil contohnya seorang anak yang belajar berjalan. Mungkin kayak El waktu baru belajar berjalan kan, atau mungkin saya punya anak Ki yang baru belajar berjalan kemarin. Baru belajar berjalan kemarin, sekarang sudah ada lagi adiknya, ampun deh. Terima kasih teman-teman. Nah ini, waktu dia belajar berjalan, nah pasti kita yang jadi yang orang tuanya pasti kan takut-takut begitu. Setiap dia jalan, kita pasti ini khawatir, kita pasti jaga begitu. Nah, setiap dia jalan pasti kan enggak mungkin dong baru belajar berjalan langsung bisa lari, bisa tanpa jatuh begitu kan. Nah pasti kan setiap berjalan pasti mereka ada jatuhnya begitu. Kita saja yang biasa, yang sudah lebih dari 20 tahun jalan, kita masih biasa jatuh juga teman-teman. Nah ini dia baru belajar berjalan teman-teman. Nah dia pasti jatuh, apakah yang orang tuanya langsung marah-marah bilang, kok gagal terus? Kok jatuh terus begitu? Nah dia pasti yang orang tuanya kan pasti kan kalau jatuh dia pasti rangkul lagi, dia pasti angkat lagi, ayo bisa nak, ayo bisa. Justru kita sebagai yang orang tua kalau kita punya anak jatuh, kita pasti lebih mendekat atau mungkin kalau dia jatuh luka terus dia bisa mungkin kita angkat terus kita bersihkan lukanya begitu kan. Kalau dia baru belajar berjalan terus bahkan kita bisa peluk dia kalau dia menangis. Nah, saya mau tanya teman-teman, kenapa begitu? Karena kasihnya orang tua itu tidak bergantung pada anak ini berhasil berjalan atau tidak teman-teman. Kasihnya yang orang tuanya kita itu tidak bergantung pada apakah kita berhasil berjalan dengan bagus. Tapi saya bilang teman-teman, kalau kita atau mungkin yang orang tuanya kita saja bisa seperti itu sama-sama kita, apalagi kita punya Tuhan teman-teman. Seringkali mungkin kita sadar, kita merasa mungkin kalau Tuhan itu mengasihi kita, jika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya begitu. Mungkin kita mungkin mengasihi Tuhan, mungkin kalau doanya kita dijawab, atau mungkin hidupnya kita lancar-lancar saja, atau mungkin kuliahnya kita
berjalan semester 1 sampai semester akhir lancar-lancar saja, atau mungkin ketika kita rajin ke gereja tiap minggu, home setiap Sabtu, mungkin kita merasa kita mengasihi Tuhan kalau kita melakukan itu, teman-teman. Nah, tetapi saat gagal, saat jatuh dalam dosa, atau mungkin hidupnya kita terasa berat, mungkin kita mulai ragu, teman-teman. Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Apakah kalau saya dalam masalah, apakah Tuhan masih mengasihi saya? Saat saya gagal, apakah masih ada Tuhan? Siapa yang sering bertanya-tanya begitu? Saat dia gagal, saat dia sedang dalam masalah, saat keadaan rumah mungkin tidak baik-baik saja, mungkin kita sempat tanya, ini Tuhan sayang gak sih sama saya? Tuhan cinta gak sih sama saya? Tapi saya mau bilang teman-teman, next, saya bilang kita itu bisa gagal berkali-kali teman-teman. Tapi kasihnya Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupnya kita teman-teman. Dia tetap mengasihi kita, dia tetap sayang sama kita, walaupun mungkin kita sedang gagal, walaupun mungkin kita sedang jatuh dalam dosa, atau mungkin hidup kita sering terasa berat. Nah, saya bilang teman-teman, kasihnya Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita buat mengasihi kita teman-teman. Nah, minggu ini saya dengan Victor akan bagi 3 hal tentang cinta atau kasihnya Tuhan teman-teman. Yang pertama itu saya dapat kasih Tuhan itu tanpa syarat. Betul atau tidak? Nah, saya mau bilang kasihnya Tuhan itu nggak ada syaratnya teman-teman. Mungkin kasihnya manusia sering bersyarat ya, atau mungkin kita bisa mengasihi balik kalau kita dikasihi begitu. Kan kalau manusia kan begitu kan, selama kita baik, selama kita berhasil, selama menguntungkan lah, siapa sih kasih kok. Tapi kalau selama tidak menguntungkan, jangan mau kau harap. Begitu juga mungkin yang lagi pacaran mungkin begitu juga ya. Selama mungkin bersyarat, kadang kita kasihnya manusia itu bersyarat teman-teman. Tapi saya bilang kasih Tuhan itu gak ada syaratnya teman-teman. Sudah dipraktikkan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini contoh terbesar adalah Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib bukan saat tunggu kita sempurna. Mungkin kalau Yesus mau disalib tapi tunggu kita sempurna, mungkin sampai sekarang dia belum disalib teman-teman. Karena kapan kita bisa sempurna teman-teman. Makanya saya bilang kasih Tuhan itu tidak menunggu kita sempurna. Kasih Tuhan itu datang untuk menyempurnakan kita teman-teman. Next. Nah, ini saya bilang, kasih Tuhan itu dia tidak perlu menunggu kita sempurna dulu baru dia mengasihi kita teman-teman. Kasih Tuhan itu datang buat kita yang berdosa, buat menyempurnakan kita teman-teman. Makanya saya bilang kasih Tuhan itu tidak ada syaratnya teman-teman. Makanya saya mau sampaikan teman-teman, mungkin teman-teman jangan merasa tidak pantas buat datang kepada Tuhan. Mungkin saya tidak tahu, mungkin teman-teman sekarang lagi jauh atau mungkin lagi dalam masalah, dan mungkin teman-teman ragu datang ke Tuhan begitu, mungkin saya masih layak tidak ya datang ke Tuhan begitu, saya masih bisa enggak ya datang ke Tuhan begitu. Tapi makanya saya bilang teman-teman, jangan kita merasa tidak pantas buat datang kepada Tuhan teman-teman, dan jangan ukur kasihnya Tuhan dari keadaannya kita. Jangan kita pernah ukur kasihnya Tuhan dari keadaannya kita. Kalau keadaannya kita baik, berarti Tuhan kasih saya nih. Kalau keadaannya kita buruk, wah Tuhan sayang gak ya sama saya sebenarnya? Makanya saya bilang, jangan ukur kasihnya Tuhan dari keadaannya kita, dari masalahnya kita. Sama saya bilang lagi satu teman, mungkin saat kita gagal, saat mungkin rumah kita lagi sedang tidak baik-baik aja, saya bilang teman-teman, kasihnya Tuhan tetap ada bersama-sama kita teman-teman. Maka itu saya bilang kasihnya Tuhan itu tanpa syarat teman-teman.
Nah, dan yang kedua, saya mau bahas kasih Tuhan itu mengubahkan hidupnya kita, teman-teman. Saya bilang, kasih Tuhan itu bukan hanya untuk kita rasakan, bukan hanya untuk kita rasa setiap harinya kita, setiap hari-hari hidupnya kita bisa rasa kasihnya Tuhan. Tapi apa, teman-teman? Tapi kasihnya Tuhan, kalau kita mengalami kasihnya Tuhan, berarti hidupnya kita juga bisa diubahkan, teman-teman. Nah, saya ambil contoh tokoh-tokoh Alkitab yang diubahkan karena kasihnya Tuhan, teman-teman. Nah ini, saya ambil tiga contoh. Ada Rasul Paulus, Petrus, dan Sakeus. Nah itu, Rasul Paulus itu diubahkan dari pembenci menjadi memberitakan kasih Tuhan, teman-teman. Terus Petrus dirubah dari seorang yang penakut menjadi seorang yang berani. Dan Sakeus dari yang tamak, dari yang cinta uang menjadi apa? Menjadi murah hati. Nah ini, kalau dulu saja Tuhan bisa mengubahkan mereka, sekarang pasti Tuhan juga bisa bantu kita buat berubah, teman-teman. Makanya poin yang kedua dia bilang, kasih Tuhan itu mengubahkan hidupnya kita. Bukan cuma kita rasakan, teman-teman, tapi kasihnya Tuhan itu bisa mengubah hidupnya kita. Minggu lalu saya baru nonton Netflix, teman-teman. Coba next. Nah ini, saya sudah nonton. Nggak ada ya? Astaga, cuma saya lagi. Nah, ini nih, coba kalau teman-teman nonton, ini film di Netflix. Backgroundnya memang background Kristen film ini. Nah, itu dia bercerita tentang anak-anak di panti asuhan gitu. Ada satu anak, dia di panti asuhan, dia tidak suka sama semua pengurus panti asuhan. Karena pengurus panti asuhan yang pertama itu yang istilahnya korup lah begitu. Berlaku tidak adil lah. Dia ambil sumbangan, dia bawa lari sumbangan. Sampai suatu saat ini anak dia dendam karena adiknya meninggal gara-gara ini, pengurus yang pertama ini. Nah terus semenjak berganti dia tidak suka terus. Tapi ada satu ketika seorang kakek-kakek itu datang, dia ditugaskan buat jaga panti begitu. Nah ini anak yang dasarnya memang nakal, jadi setiap penjaga panti yang datang dia pasti dia bikin semua penjaga panti tidak nyaman begitu. Dia bikin rusuh lah, dia bikin ya pokoknya kasih tikus ke makanannya anak-anak panti lah. Bahkan ada di satu sisi dia di sekolah dia kencingi bukunya temannya. Nah sampai yang penjaga panti ini dia dipanggil ke sekolahnya begitu. Tapi dia nggak marah, dia tidak marah, dia tidak hajar anak ini. Dia cuma datang hadapi kepala sekolahnya, terus dia bilang, ini yang anak ini namanya Kefas, dia bilang, sorry Pak, maafkan Kefas. Nah, begitu saja terus pulang. Sampai suatu saat ini si Kefas, dia bertanya-tanya, ini kenapa yang orang tua ini, dia tidak pernah ini ya, dia tidak marah-marah saya atau mungkin dia bahkan tidak lari dari panti ini. Bahkan yang sebelum-sebelumnya itu cuma bertahan 1 minggu, 2 minggu begitu. Nah ini itu tidak. Nah tapi dia itu terus mengasihi, terus mengasihi begini. Sampai suatu saat dia itu tahu, si Kefas ini tahu kalau bapak-bapak ini dulu tuh bekas anak panti sana juga. Jadi dia tetap mengasihi sampai suatu saat ini si Kefas ini berubah dengan sendirinya, berubah. Nah ini nantilah teman-teman nonton sendiri ya, nextnya lah begitu. Pokoknya intinya bapak-bapak ini, si kakek ini terus mengasihi dia walaupun dia jahat, walaupun dia baik sampai dia bakal berubah begitu. Nah itu bukti kasihnya Tuhan juga dalam hidupnya kita, teman-teman. Saya mau bilang mungkin sekarang hidupnya kita lagi berantakan, hidupnya kita mungkin lagi di luar Tuhan lah istilahnya. Kalau kita merasakan kasihnya Tuhan, hidupnya kita bisa diubahkan, teman-teman. Makanya saya ada catat ini 3, kasih Tuhan itu mengubah karakternya kita,
mengubah cara kita berpikir sama mengubah arah hidupnya kita, teman-teman. Kalau kita merasakan kasih-Nya Tuhan, karakternya kita berubah, cara berpikirnya kita berubah, responnya kita berubah terhadap semua masalah yang ada dalam hidupnya kita. Mungkin masalah di kuliahnya kita, masalah di rumah, semua pokoknya bisa berubah, mengubahkan hidupnya kita kalau kita mengalami kasih-Nya Tuhan, teman-teman. Nah itu makanya saya bilang, kasih Tuhan itu bukan hanya kita rasakan, teman-teman, tapi kasih Tuhan itu juga mengubah hidupnya kita, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin mau hidupnya berubah, mau mungkin teman-teman berubah, ya itu makanya saya bilang, rasakan kasih-Nya Tuhan, teman-teman. Saya yakin jika kita merasakan kasih-Nya Tuhan, pasti hidupnya kita bisa diubahkan, teman-teman. Jadi 2 poin tadi, yang pertama itu kasih Tuhan itu tanpa syarat, dan yang kedua itu kasih Tuhan dapat mengubahkan hidupnya kita, teman-teman. Saya mau simpulkan mungkin poin yang ketiga, nanti boleh dilanjut sama Pastor Victor, tapi saya mau simpulkan satu. Mungkin selama ini kita pikir hidup kita, kesalahan kita, hidup kita yang berantakan, mungkin Tuhan sudah tidak pernah mengasihi kita, teman-teman. Cuma saya juga ini sebenarnya hasil dari kasih-Nya Tuhan juga. Saya waktu kuliah, saya berantakan lah pokoknya. Mungkin kalau bukan kasih-Nya Tuhan, saya tidak bisa ada di depan sini, teman-teman. Karena kasih-Nya Tuhan, karena cintanya Tuhan, saya bisa ada sampai dengan sekarang ini, teman-teman. Makanya saya merasakan kasih-Nya Tuhan itu tanpa syarat dalam hidupnya saya, dan mungkin kasih-Nya Tuhan itu bisa mengubah hidupnya saya, teman-teman. Makanya terakhir saya mau catat, saya dulu waktu kuliah saya sempat bikin quotes buat memberkati orang di sosial media, tapi mungkin sekarang lagi off. Ya doakan supaya bikin lagi. Nah ini salah satu quotes yang luar biasa saya dapat waktu itu. Selama saya di Jogja, saya kuliah, saya dapat satu orang sosok kakak rohani saya ini juga. Mungkin semua tahu Bang Raditya Oloan. Saya dapat satu quotes yang bilang kalau kesalahan kita itu tidak pernah membuat kadar cinta dan kasih-Nya Tuhan berkurang sama kita, teman-teman. Mungkin kita rasa kita salah. Semua kesalahan kita, semua dosa kita itu tidak pernah membuat kadar cinta dan kasih-Nya Tuhan berkurang sama kita, Tuhan. Dia tetap mengasihi kita sebagaimana kita ada sampai dengan saat ini, teman-teman. Itu mungkin yang saya bisa bagi, 2 poin, kasih Tuhan itu tanpa syarat, dan yang kedua itu kasih Tuhan bisa mengubahkan hidup kita, dan yang ketiga akan dibahas oleh Pastor Victor, kasih Tuhan juga dapat memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Kepada Pastor Victor. Kasih tepuk tangan dulu buat Kakak Agi, luar biasa pesan Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Jadi malam hari ini tadi kita belajar 2 poin dari Kakak Agi. Yang pertama, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Kalau dunia mengasihi saudara, dunia selalu mengasihi saudara karena saudara pintar, karena saudara cantik, atau mungkin di tempat kerja karena saudara rajin. Itu cara dunia mengasihi saudara. Tetapi cara Tuhan mengasihi saudara, Tuhan tidak pernah pandang latar belakang kita. Tuhan tidak pernah pandang statusmu. Tuhan mengasihi saudara apa adanya. Dan itu yang perlu kita pelajari dari poin yang pertama yang tadi. Kemudian yang kedua, kasih Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Jadi waktu kita mengalami kasih Tuhan, otomatis ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan di poin yang ketiga saya akan bahas tentang kasih Tuhan memampukan kita untuk mengasihi sesama. Mari kita baca di dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hukum yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, bahwa hal yang paling utama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah mengasihi Tuhan. Saudara tidak akan pernah berhasil mengasihi sesama kalau saudara gagal mengasihi Tuhan. Kita tidak akan pernah berhasil mengasihi sesama jika kita gagal mengasihi Tuhan. Boleh di next? Kekristenan sejati itu berbicara tentang salib. Salib itu ada vertikal dan horizontal. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Nah, saudara tidak akan bisa berhasil mengasihi orang-orang di sekitar saudara kalau saudara gagal mengasihi Tuhan. Makanya hubungan dengan Tuhan itu yang menjadi paling utama. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan baik, otomatis hubungan dengan sesama juga pasti akan baik. Seringkali kita berusaha untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita menggunakan kekuatan kita, menggunakan logika kita, menggunakan perasaan kita. Dan pada akhirnya kita mulai merasa bahwa kita mulai kecewa. Kita mulai lelah. Tuhan, ini orang saya sudah berusaha untuk mengasihi dia, tetapi kok orang ini justru semakin bikin saya sakit hati, bikin saya kecewa. Nah, itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya dasar utama yang perlu kita pelajari bahwa waktu hubungan kita dengan Tuhan baik, otomatis kita berhasil juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Makanya ini yang perlu kita perhatikan di poin yang ketiga ini. Kita tidak akan pernah berhasil mengasihi sesama jika kita gagal mengasihi Tuhan. Makanya itu yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Next. Sama tadi yang saya katakan bahwa cara dunia ini mencintai kita berbeda dengan cara Tuhan mencintai kita. Kalau dunia mencintai kita karena kita cantik, karena kita pintar, karena kita bisa diandalkan di tempat kerja, karena kita berprestasi di sekolah, di kampus. Itu cara dunia mencintai kita. Tetapi Yesus mencintai kita sekalipun kamu gagal, sekalipun kamu jatuh, sekalipun kamu tidak cantik-cantik amat, sekalipun kamu tidak jago main TikTok. Siapa tuh yang jago main TikTok? Jadi Tuhan tuh mengasihi kita apa adanya. Kamu tidak perlu jadi orang lain, kamu tidak perlu untuk jadi presiden supaya kamu bisa dikasihi Tuhan. Tetapi kamu berharga di mata Tuhan. Sekalipun mungkin kondisimu saat ini lagi di posisi yang terendah. Atau mungkin saat ini kamu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Saya mau katakan bahwa Tuhan mengasihi engkau apa adanya. Makanya kita perlu sadar bahwa gambar diri kita di hadapan Tuhan itu berharga. Tuhan tidak pernah menilai kita berdasarkan apa yang kita capai. Tetapi Tuhan mengasihi kita apa adanya. Buat anak-anak muda saya mau katakan bahwa gambar dirimu itu tidak ditentukan dari apa kata orang. Gambar dirimu itu ditentukan dari apa kata Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Satu-satunya orang yang mengasihi kita dengan tulus itu hanya Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang mau berkorban di atas kayu salib, memberikan nyawanya buat kita. Itu bukti kasih bahwa Tuhan sangat mengasihi kita.
Ada enggak saudara yang mau berkorban untuk orang yang enggak spesial di mata saudara? Pasti saudara mikir untuk berkorban. Ngapain saya berkorban buat dia? Dia bukan siapa-siapa gue. Hello. Mungkin kita sering berkata seperti itu, tetapi Tuhan tidak pernah seperti itu. Sekalipun kamu jatuh, sekalipun kamu gagal, kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk kamu. Amin. Next. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-31 dikatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi firman Tuhan menegaskan bahwa hukum yang paling utama di dalam kehidupan kita adalah mengasihi Tuhan. Kemudian poin yang kedua adalah setelah kita mengasihi Tuhan, ternyata kita perlu mengasihi sesama kita. Jadi tidak berhenti di situ saja, tetapi Tuhan mau waktu kita menerima kasih dari Tuhan, kasih yang kita terima dari Tuhan itu kita impartasikan buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Jujur waktu saya persiapkan khotbah hari ini, saya justru orang yang pertama kali diberkati dengan khotbah ini. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini saya cukup terenyuh. Membuat saya merenung bahwa sebenarnya ini saya tidak layak. Saya tidak layak dengan semua kejatuhan saya, dengan semua kegagalan saya. Tetapi kenapa Tuhan masih tetap mengasihi saya? Kenapa Tuhan masih tetap menyayangi saya? Bahkan Tuhan mau menerima saya apa adanya. Kasih Tuhan kepada kita memampukan kita mengasihi orang lain sama seperti Yesus mengasihi kita. Jadi waktu saudara mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara, itu yang akan membuat saudara mampu untuk mengasihi orang lain. Saudara tidak bisa mengasihi orang lain dengan kekuatan saudara. Saudara pasti akan gagal. Tetapi waktu kamu menerima kasih daripada Tuhan, kamu mengalami kasih daripada Tuhan, itu yang akan memampukan saudara untuk mengasihi sesama. Next. Ya. Langsung ke 3 poin yang terakhir. Jadi 3 poin yang penting untuk kita pelajari malam hari ini, bahwa kita perlu menyadari bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah bersyarat di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita begini dan begitu, tetapi Tuhan mengasihi kita apa adanya. Kemudian yang kedua, waktu kita mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, harusnya hidup kita diubahkan. Jadi waktu kamu mengalami kasih dari Tuhan, harusnya hidupmu mulai diubahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, bahwa kasih Tuhan memampukan kita mengasihi sesama. Jadi kita tidak akan pernah berhasil mengasihi sesama jika kita gagal mengasihi Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu yang utama, kemudian hubungan dengan kita sesama. Amin. Mungkin itu 3 poin yang kita sharingkan malam hari ini. Saya tidak panjang lebar, tetapi saya percaya bahwa waktu kita mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dan membiarkan Tuhan mengubahkan kehidupan kita, itu yang dapat membantu kita mengasihi sesama sama seperti Yesus mengasihi kita. Amin. Saya berdoa 3 poin ini dapat menolong kita untuk mengerti arti kasih yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Kalau dunia mencintai kita dengan syarat, Yesus kita tidak pernah mencintai kita dengan syarat. Yesus kita menerima kita apa adanya, sekalipun kita banyak kekurangan, tetapi Tuhan selalu mengasihi kita.